Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mam. Sedang apa nih? Sekarang jam 3. Sebenarnya jam 3 tuh udah siang menjelang sore ya. Pasti Mam sekarang juga masih berkumpul bersama keluarga atau mungkin ada juga yang tetap aktif berkegiatan dengan kerjaan kantornya atau pekerjaan atau kesibukan yang lainnya. Tapi yang pasti sejenak yuk kita menyimak satu informasi yang akan disampaikan di live Instagram Mother and Baby Indonesia, di mana hari ini kita akan membahas tentang kolesterol jahat versus kolesterol baik. Wah, pasti Mams berpikir gini, kolesterol emang ada yang baik, bukannya kolesterol jahat semua. Wah, hari ini ya Mams yang akan kita bahas semuanya, tentunya bersama dengan Dr. Laurentius Aswin Pramono SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Saint Carlos Jakarta. Kita boleh siapin pertanyaannya buat nanti Mams yang mau bertanya langsung kepada Dr. Aswin. Baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Akan dijawab oleh Dr. Aswin pada live Instagram kali ini. Dan juga nanti akan ada, saya sapa dulu Dr. Aswin. Selamat sore Dr. Aswin. Halo, selamat sore Mbak Enji. Apa kabar dokter? Baik, Sehat ya dok? sehat, baik. Iya, dok. Ini sepertinya saya harus invite ulang karena sepertinya jaringannya kurang bagus. Saya remove dulu. Nanti saya invite lagi ya dokter ya. Ya, oke. Oke. Ya, sambil juga Moms boleh menyiapkan pertanyaannya karena nanti pertanyaan terbaik akan ada. Ya, yeay, menyenangkan sekali ya. Jadi siapkan pertanyaan Moms yang ingin bertanya tentunya seputar kolesterol jahat versus kolesterol baik bersama dengan Dr. Aswin. Kita invite lagi Dr. Aswin, semoga jaringannya sudah lebih baik ya. Siap-siap ya Moms ya. Baru saja bergabung hari ini di live Instagram Mother and Baby Indonesia, kita akan membahas tentang kolesterol jahat versus kolesterol baik. Kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Laurentius Aswin Pramono SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Saint Carlos Jakarta ya. Ya. Sebentar, jaringannya masih lagi sebenarnya dengan kolesterol. Banyak dari moms yang juga sering bertanya-tanya tentang kolesterol. Nah, hari ini nanti boleh ditanyakan karena mungkin gini, kalau kita makan yang enak-enak itu pasti semua kolesterolnya jahat. Atau jangan-jangan kita malah nggak tahu kolesterol apa aja yang baik, dan juga tentu saja kita nggak tahu mana juga kolesterol yang baik dan jahat ya. Nanti boleh ditanyakan. Oh, sudah ada yang tanya juga ya. Nanti akan saya tanyakan dari Imam SR92. Dokter Aswin. Halo. Iya. Masih Halo. belum bisa. Baik, benar-benar jaringannya, Mbak. Ya, dokter. Ya. Masih belum, kita nggak bisa lihat dokter. Oh, tapi suaranya dapat ya? Iya, oke. Sepertinya jaringan kita mendengar kata kolesterol tuh bawaannya pasti langsung takut gitu kan ya, karena selama ini kita taunya kolesterol itu selalu nggak baik. Nah, nanti Dokter Aswin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentunya, dan nanti akan kita pilih pertanyaan dengan pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan voucher belanja ya. Baik, semoga sudah bisa. Ya. Oke. Ya, halo. Dokter Aswin. Ya, Iya, selamat sore. Sore. Saya bisa mendengar suara Dokter Aswin, tapi saya tidak bisa melihat Dokter Aswin. Oh, tapi nggak bisa ya gambarnya ya? Iya, kita coba lagi ya dok ya, sekali lagi ya, coba. Semoga Coba. hari ini kali yang berikutnya bisa. Oke, iya. Ini sepertinya jaringannya lagi nggak bagus ya. Nanti kita coba lagi. Oke, saya invite lagi. Ya, baiklah. Moms, jenis kolesterol itu ada banyak sebenarnya, dan bukan semua kolesterol itu jahat. Ada juga loh kolesterol yang baik. Nanti seperti apa dan apakah anak-anak itu harus kita jauhkan dari kolesterol ini? Mungkin berkaitan dengan kolesterol jahat dan kolesterol baik. Kita jadi nanti bisa tahu mana memang yang sebenarnya lemak yang boleh kita berikan kepada anak-anak dan juga sebaiknya mana yang tidak. Karena nanti Dokter Aswin akan tentunya menjelaskan lebih lanjut untuk kita ya. Kita akan mengenal jenis-jenis kolesterol dan juga manfaatnya serta resikonya ya, dan semuanya akan dijawab oleh, ini pertanyaan-pertanyaan sudah banyak yang masuk nih. Semoga Dokter Aswin bisa terhubung segera.
Sepertinya belum bisa, jaringannya lagi tidak bagus ya nih ya Moms ya. Saya coba cari lagi. Wah, ini padahal sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya sudah oke, semoga ini bisa ya. Terus ada yang bilang, wah saya kalau masak opor menggunakan fresh milk diganti menggantikan santan, boleh nggak tuh? Oke. Ya. Halo. Dokter Aswin. Iya. Ya, saya mendengar suara Dokter Aswin tapi belum bisa melihat. Iya, tampil sebentar ya dokter ya. Mungkin memang sedang tidak Suaranya bagus bisa. jaringannya. Ya, sebentar. Suaranya bisa. Tapi suaranya terdengar dengan jelas, dokter. Aku dengar suaranya ya gawat ini. Kenapa ya nih ya? Oke, sebentar ya, dokter ya. Kita coba mungkin sambil menunggu juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah mulai banyak yang masuk. Oke, ini kita coba ya dokter ya. Oke, dokter Aswin. Ya. Ya. Dokter, jaringannya di sana sinyalnya baik, dok? Baik sinyalnya. Iya ya, mungkin emang lagi agak padat ya. Tapi nggak apa-apa dok, kita mulai aja pertanyaan-pertanyaannya karena banyak pertanyaan yang juga sudah masuk. Sebentar ya dokter ya. Pertanyaan-pertanyaan sudah banyak yang masuk ini menanyakan tentang kolesterol. Oke, tapi mungkin sebelumnya kita tanya dulu deh dok. Kolesterol itu memang semuanya. Oke. Saya invite ulang kalau gitu ya dokter ya. Sudah jelas. Oke, saya akan invite ulang. Iya ya, pakai sinyal. Sebentar, ya. Semoga yang berikutnya jaringannya lebih baik. Sambil kita bertanya, iya gambarnya putus-putus kata Moms Ana Harpiana. Ya sebentar ya Moms. Ya sekarang memang kendalanya sinyal ya. Gak apa-apa, kita coba lagi. Semoga sekarang sudah lebih lancar. Iya. Kita tunggu ya. Karena ini topik yang menarik sekali berbicara soal kolesterol gitu kan ya. Ini kan semua kita tahu asalnya dari lemak dan pasti kita berpikiran bahwa semua lemak itu jahat gitu kan ya. Kolesterol itu semuanya kolesterol jahat gitu. Ya, ini sudah bisakah? Dokter? Sudah? Iya. Sepertinya gambarnya masih putus-putus sambil saya cek ya. Nggak apa-apa dokter, kita sambil lanjutkan lagi. Dokter, sebenarnya kalau ini dokter pakai wifi atau pakai sinyal sendiri? Iya. Oke, baik. Ganti bentar. Ya. Sambil jalan aja. Oke. Saya akan coba, dokter mencoba dulu, saya invite ulang ya dok ya. Semuanya penasaran ingin membahas bertanya tentang kolesterol. Dan jangan lupa nanti, walaupun semua pertanyaan saya bacakan, tapi nanti saya akan memilih 2 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah voucher belanja. Siap-siap ya Moms ya. Oke. Ini sinyalnya memang agak sedikit bermasalah belakangan ini, tapi nggak apa-apa, kita tetap coba ya Moms ya. Oke. Iya, semoga sekarang lebih baik. Ini ada yang bilang, saya baru tahu kalau ada kolesterol dilihat di mata saya. Wah ini menarik nih. Pertanyaan dari Cinta. Nanti oke, kita akan coba tanyakan ya. Semoga sudah bisa langsung terhubung ya. Baik. Nah, sudah terlihat. Selamat siang Dokter Aswin. Sudah nih? Sudah bisa? Dokter. Ya. Dokter Aswin. Ada pertanyaan? Oke. Dok, pertanyaan pertama sebenarnya. Ya. Mana yang masuk kategori kolesterol jahat dan mana yang masuk kolesterol baik? Kenapa ada 2 kolesterol? Selama ini kan kita taunya kolesterol itu jahat, dok. Ternyata ada juga ya, dok, kolesterol baik ya, dok? Kalau kolesterol udah jelas belum sih? Ya, suara dokter terdengar jelas tapi ya sepertinya masih agak. Suaranya sih jelas, dok. Iya. Tapi gambarnya putus-putus. Iya. Aduh, minta maaf ya. Jaringannya nggak tahu kenapa udah dicoba-cobain. Nggak apa-apa kok, dokter. Tapi suara dokter terdengar jelas. Intinya kalau kolesterol jahat ya LDL, trigliserid. Kolesterol yang jahat ya LDL dan trigliserid. Ya.
Halo dokter, dokter Aswin. Oke, ini sinyalnya mungkin lagi sedikit terkendala. Nggak apa-apa ya. Sayang sekali tadi suaranya juga tidak terdengar. Sebentar ya, kita coba lagi. Ya, oke. Padahal pertanyaannya sudah banyak yang masuk. Kita coba nih, semoga sekarang bisa. Ya, menunggu sinyalnya juga lebih baik. Iya, siap. Oke. Masih burem tapi suaranya jelas dok. Iya, sayang sekali tapi terputus ya. Kita coba lagi ya, Moms ya. Menantikan informasi juga ini mengenai kolesterol. Tadi sudah sedikit terjawab mengenai kolesterol jahat. Dan ini kita jadi penasaran juga, ada nggak sih anak yang kolesterolnya tinggi gitu kan ya? Baik, sampai tadi pertanyaan-pertanyaan sudah kita kumpulkan juga. Iya, ini ada yang bilang, dok, kapan waktu yang disarankan untuk melakukan pemeriksaan kadar kolesterol? Nah, itu dia, dok. Ini dia nih, banyak sekali pertanyaannya. Kita siapkan dulu ya, Moms ya. Dok, makanan dan olahraga apa yang efektif menormalkan kadar kolesterolnya? Pertanyaannya bagus sekali ya. Tapi ini masih berusaha menghubungi dokter Aswin. Iya. Oke, saya coba lagi. Ya, sebentar ya, Moms. Baik, dan yang pasti nanti akan kita pilih pertanyaan terbaik yang tentunya dijawab sama dokter Aswin yang akan mendapatkan hadiah voucher belanja ya. Kira-kira siapa yang terpilih sebagai pertanyaan terbaik, kita tunggu dulu ya. Ya, ini ada yang bilang, apakah harus minum obat kolesterol seumur hidup? Wow, oke. Ini pertanyaan, untuk meningkatkan HDL bisa konsumsi apa saja ya, dok? Ya, sebentar ya. Iya. Sekali. Oke, nah dokter, sudah terhubung. Kelihatan ya? Oke, dok. Ya, Oh ya. sudah terdengar suaranya. Oke, paling nggak kita, dokter, suara saya terdengar jelas ya. Suara dokter juga Ya. cukup jelas. Jelas. Baik dok, ini Jelas. sebenarnya udah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya mulai bacakan saja ya dok ya, pertanyaan-pertanyaannya. Ini ada yang menarik nih dari awal. Pertanyaannya adalah gini, dokter, makanan yang dijaga dan makanan dan olahraga apa sih yang efektif menormalkan kadar kolesterol? Oke. Jadi kalau untuk tadi kan pertanyaannya kan kolesterol jahat ya. Jahat dan baik, Kolesterol ya. jahat itu LDL dan trigliserid. Dia jahat. Dia berkontribusi nanti pada total kolesterol kita. Nah, untuk kolesterol yang baik, cuman HDL aja. Oh, oke. Dan itu ya. Ya. HDL itu kolesterol baik. Ya. 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 Oke. Nah, manfaat kolesterol baik sendiri untuk tubuh tuh apa, dok? Manfaatnya adalah mengurangi resiko plak di pembuluh darah arteri, di koroner, mengurangi, ya. Penggumpalan kolesterol atau plak, pembuatan plak di dalam pembuluh darah kita, seperti di dalam jantung, di pembuluh jantung atau di kepala, seperti itu. Nah, menjawab pertanyaan, tapi kenapa dok? Maaf dok. Misalnya penyumbatan pembuluh darah di kaki, penyumbatan pembuluh jantung koroner, atau di stroke, yang resiko-resiko stroke ringan itu, HDL itu kolesterolnya bisa mengurangi resiko plak-plak itu. Oke, ini menarik ya dok ya. Berarti sebenarnya penyebab dari penyakit jantung itu sendiri juga karena kolesterol yang tinggi, tapi juga yang bisa menguranginya juga kolesterol yang baik ini ya dokter justru. Iya, betul. Ya. Wow, oke. Ini sebelum kita jawab pertanyaan dari Imam FR92 yang tadi saya bacakan, saya jadi penasaran, apakah kan ini kan kita tahu istilahnya tuh kalau kolesterol tinggi itu mainannya orang dewasa gitu. Mungkin nggak sih seorang anak itu kadar kolesterolnya tinggi dalam tubuhnya? Mungkin banget Mbak Enji. Jadi ada beberapa penyakit namanya yang keturunan familial. Iya. Familial. Jadi genetik dari
kolesterol tinggi. Biasanya kalau orang tuanya tinggi, kolesterolnya, Mhm. bapak ibunya atau kakek neneknya, turunan, anak-anaknya ada yang bener-bener tinggi sekali dari sejak usia kanak-kanak. Biasanya familial. Oh, iya, 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 benar-benar sekali. Saya ingat satu sahabat saya juga gitu, dokter. Padahal rajin olahraga dan makan dijaga, tapi ternyata memiliki keturunan kadar kolesterolnya tinggi, dok. Iya, itu bisa. Apalagi Dan itu trigliserid, bisa, yang ya. paling keturunan Oke. trigliserid. Nah, Dan usia berapa, dok, itu mulai terlihat bahwa si kecil itu kolesterolnya tinggi? Biasanya mulai dari usia berapa tuh udah mulai bisa terdeteksi? bahkan ada yang usia yang sebenarnya remaja kebanyakan bisa terdeteksi awal. Iya, iya. Tapi ada juga yang kasus-kasus jarang yang benar-benar genetik banget tuh pada usia kanak-kanak seperti SD. Oh gitu, dok. Ya, ada. Apakah indikatornya karena si sang anak obesitas atau gimana nih, dok? Bisa. Nggak selalu tapi ya, obesitas tuh nggak selalu. Oke. Ada Mhm. ada yang obes memang lebih cenderung untuk kolesterol tinggi. Tapi nggak Iya. obes pun bisa tinggi juga kalau dia Hmm. obes. Misalnya berat Oke, berat oke. badannya dia kurus malah gitu. Tapi kalau dia Iya, genetik iya. familial, biasanya ada penyakit-penyakit lain juga tuh, gangguan-gangguan hormon yang lain. Biasanya mengalami gangguan kolesterol tinggi, biasanya trigliserid yang tinggi. Pada anak-anak Oh dengan gitu. diabetes juga bisa. Ya, Ya, anak ya, dengan ya. Baik. diabetes biasanya bisa kolesterol tinggi juga. Oh baik. Jadi cukup jelas ini ya terjawab ya. Oke, nah Ya, menjawab pertanyaan Imam FR92, dok, makanan ya, dan olahraga apa yang efektif menormalkan kadar kolesterol, dok? ya. Sebenarnya kalau makanan tuh lebih banyak yang perlu dihindari ya. Perlu banyak Iya, dihindari. Jadi lebih banyak yang jangan. Yang jangan ya, ya, dimakan ya. kalau kolesterolnya bagus atau ideal, Mbak. Jadi Mhm. makanan-makanan yang memang lemak tinggi, kadar lemak tinggi, terus Ya. yang berkalori tinggi, ya, gula-gula itu juga bisa diubah menjadi kolesterol dalam dalam tubuh. Jadi ada Ah, mekanismenya. Jadi gula terlalu tinggi iya, iya, bisa iya, iya. membuat kolesterol lebih tinggi. Oh, baik. Iya, Oke, jadi itu dari gula pun juga ya, dokter ternyata ya. iya. Oke. Nah, Yang baik ya pertanyaan sayuran. selanjutnya yang ya, Yang baik sayuran sama buah baik. yang nggak terlalu tinggi kalorinya dan lemaknya. Ya, Sayur dan buah, ya. ya. Kalau olahraganya? Kalau olahraganya, dokter? Olahraganya yang lebih aerobik, yang lebih sendiri sebenarnya olahraganya. Lebih sendiri, bukan bukan lawan, bukan apa pertandingan, bukan. Oh, oke, oke, oke. Lebih sendiri. Mengerti, mengerti. Jadi yang gerakannya tuh banyak seperti ya, salah satunya mungkin kalau moms tuh mungkin banyak yang aerobik, zumba, seperti itu ya, Ya, dokter ya? betul, betul sekali, betul, betul. Ya, Oke, berarti berenang, yang high impact itu ya, dok ya, sebenarnya ya? bisa yang moderate to high impact. Moderate juga Moderate to bisa. high impact sebenarnya ya. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya ini menarik sekali dari Mom of Two Kids 92. Dok, kapan waktu yang disarankan untuk melakukan pemeriksaan kadar kolesterol? Apakah harus rutin dilakukan? Dan apakah ibu hamil dengan kondisi diabetes gestasional harus memeriksakan kadar kolesterolnya? Wow, pertanyaannya bagus sekali ini. Ini pertanyaan ilmiah nih, ilmiah banget. Ya, iya dok. Yang pertama, kapan kita mulai periksa kolesterol kalau ada faktor resiko? Misalnya resikonya dari orang tua memang ada Ya, kolesterol, ya. ada riwayat sakit jantung atau stroke di orang tua atau keluarga dekat, misalnya perlu memeriksakan kolesterol dari sejak usia dini, maksudnya dari usia mulai dewasa. Dewasa Ya. itu kan mulai di usia 18 tahun, 19 tahun. Biasanya sih kalau ada faktor resiko lain seperti merokok, terus Oke. gula, gemuk, terus kurang aktivitas olahraga, makan makanan yang berlemak, itu memang sudah diperiksakan. Makanya pada setiap apa MCU ya, medical check up pasti ada Ya, kolesterol. Ya, selalu ada ya, pemeriksaan ya, itu. ya, Ya. ya. Kalau ibu dengan diabetes gestasional pada ibu hamil yang Hmm. punya diabetes, memang perlu diperiksakan kolesterol. Dia Hmm. biasanya tinggi kolesterolnya, biasanya tinggi. Tapi Oh gitu dok. tidak perlu diobatin. Jangan diobatin dengan obat-obat Ya, ya, kolesterol. ya. Karena obat-obat kolesterol kebanyakan tidak bisa dipakai pada ibu hamil. Oh, Kontraindikasi. oke. Ya,
hampir semua obat kolesterol tuh tidak bisa diberikan pada orang hamil. Semuanya statin, Oke. simvastatin, atorvastatin, fenofibrat, nggak ada yang bisa diberikan pada orang hamil. Nanti setelah dia selesai melahirkan, baru boleh. Oke, nah berarti ini menarik sekali dok. Kalau misalnya seorang ibu hamil terdeteksi kolesterolnya cukup tinggi, apa yang harus dilakukan gitu? Dalam artian kan nggak mungkin minum obat. Jadi yang bisa dilakukan oleh si ibu hamil ini nih apa nih dok? Untuk paling tidak menurunkan kadar kolesterolnya ini dok. Ya, yang paling penting adalah olahraga. Dia bisa memperbaiki kadar kolesterol. Iya, iya, iya. Diet jangan terlalu dibatasin. Karena Iya, perlu betul. juga Iya, lagi hamil kan. kolesterol juga perlu. Untuk janin ya. Ya, untuk janinnya perlu. Mhm, mhm. Jadi menurunkan kadar kolesterolnya dengan melakukan olahraga ya dok di saat hamil dan terdeteksi bahwa kolesterolnya tinggi ya dokter ya. Iya, betul. Oke, ini menarik sekali nih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Moms Kiki. Siang Dokter Aswin, kalau masak opor menggunakan fresh milk, menggantikan santan, apakah itu bisa dibilang kolesterol baik? Wah, ini Moms Kiki sudah melakukan pencegahan nih supaya untuk paling tidak menjaga kolesterol di keluarga ya. Ini gimana nih dokter? Menarik nih pertanyaannya. Mams Kiki ya. Jadi nggak apa, untuk santan memang tinggi kolesterolnya, memang betul itu ya. Dan untuk digantikan dengan susu itu lebih baik memang dari di sudut pandang apa resiko ke arah kolesterol. Ya, digantikan dengan susu. Ya, gimana dok? baik. Sorry, maaf terputus. Itu lebih baik gitu. Dok. Lebih baik, Oke. Wah ini jadi salah satu alternatif boleh. Tapi kalau susunya juga dalam jumlah yang banyak, terus-terusan pakai susu-susu yang tinggi lemak ya, dia juga punya resiko juga, tetap juga sama. Yang penting jumlah juga, bukan hanya jenis, tapi jumlah juga. Jumlah juga ya. Baik, ini menarik sekali. Iya. Oke, ini juga menarik sih, banyak pertanyaan menarik dari para moms hari ini mengenai kolesterol nih ya Dokter Aswin. Dari WDJL, dok bagaimana tips untuk meningkatkan kolesterol baik pada tubuh? Apakah diet vegan baik dan efektif dilakukan untuk menormalkan kadar kolesterol, dok? Ya, jadi pertanyaan sering nih ditanyakan, bagaimana sih meningkatkan HDL? Iya. HDL itu, kolesterol baik itu, bisa naik kalau kita olahraga rutin. Pasti akan naik. Oke. Ya, nomor 2, ada obat-obat memang untuk naikin HDL. Dan yang sudah terkenal sekali obatnya adalah omega 3. Omega 3 seperti ada minyak ikan, minyak yang baik itu, dia akan menaikkan HDL. Itu sih yang paling kuat, 2 itu. Oke. Iya. Baik, Dokter Aswin, kan sebenarnya cara untuk kita mengetahui kadar kolesterol dalam darah kita tinggi atau tidak adalah dengan pemeriksaan lab. Tapi kan banyak juga orang misalnya gini nih, kita habis makan seafood kebanyakan, lehernya kenceng, kepalanya pusing. Orang pasti bilang, wah kolesterolnya naik tuh. Apakah benar seperti itu? Maksudnya itu bisa dijadikan indikator bahwa kayak kita bisa melihat tanda-tanda bahwa wah ini kolesterolnya naik nih. Dengan tadi kayak lehernya kenceng, kepalanya kenceng atau pusing gitu, dok. Ya, sebenarnya sih nggak langsung begitu ya, nggak secepat itu hubungannya gitu. Langsung gitu, habis makan seafood banyak. Memang seafood itu tinggi sekali loh. Dokter. Ya, memang seafood itu. Ya, sudah terlihat dokter. Sangat tinggi kolesterolnya. Ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita kepalanya kenceng, pusing, udah aman dok, udah aman, sudah terdengar dan sudah terlihat, ya. Jadi kalau misalnya kita kenceng nih dok, kepalanya, lehernya kenceng, habis makan seafood atau apa, itu tuh bener tanda-tanda bahwa kolesterol kita naik dok? Nggak selalu demikian sih, tapi bisa menjadi salah satu tanda, cuman salah satu tanda, tapi nggak selalu demikian, nggak selalu, itu ada penyebab lain mungkin. Tapi tanda bahwa kolesterolnya pas lagi naik tinggi dalam waktu singkat itu memang bisa kepalanya ada nggak nyaman aja gitu. Tapi itu individual. Nggak semua pasien mengalami itu. Ada yang mengalami itu, ada yang tidak. Jadi nggak semua pasien seragam mengalami hal itu. Kalau memang dia sudah ada hal lain yang bikin sakit kepala, bisa juga. Tapi kalau langsung dikatakan demikian, nggak.
Apakah tapi bisa? Bisa juga jawabannya. Gitu. Mhm. Tapi nggak Oke. langsung sih, Nah, nggak langsung seperti itu. ya, Dok, untuk di saat kita tahu bahwa kadar kolesterol kita naik, apakah memang kita harus langsung mengkonsumsi obat-obatan atau cukup dengan mengkonsumsi vitamin-vitamin yang tadi juga sempat, maksudnya vitamin yang mengandung yang tadi dokter sebutkan, mengandung omega 3, ya kan? Kita juga tahu atau istilah tuh kayak minyak ikan gitu kan untuk menekan kadar Iya, kolesterol. Itu minyak ikan. apakah bisa dilakukan seperti itu, dokter? Iya, jadi kalau orang sudah memiliki kolesterol tinggi, itu Ya. pilihannya bisa tiga. Bisa olahraga dulu, yang diet yang bagus. Lalu ketiga, bila perlu memang Ya. minum obat kolesterol. Itu sudah punya faktor resiko lain, Hmm. seperti diabetes, gemuk juga, ada riwayat sakit jantung di keluarga. Memang paling baik adalah juga ditambahkan dengan obat kolesterol. Seperti golongan statin, misalnya Hmm. torvastatin, seperti itu. Mm-mm. Diet sama olahraga Oke. selalu Jadi kalau dipakai. itu olahraga udah harus paling penting ya dokter Harus. ya. Ya. Nah dok, kalau misalnya orang kolesterol baik-baik aja nih istilahnya ya, kadarnya tuh pas gitu ya. Ya. Apakah kita tetap harus mengkonsumsi vitamin-vitamin dari minyak ikan tersebut dok untuk menjaga agar kolesterol kita nggak naik atau gimana? Atau memang di saat memang kita tahu bahwa agak tinggi aja nih baru kita mengkonsumsi vitamin atau kita yang memiliki resiko tinggi seperti tadi faktor keturunan kah yang memang Kolesterolnya. oke, ya ya ya. Ya, Itu merupakan tambahan untuk kesehatan, ya. untuk menjaga selalu. Karena batasan tingginya HDL itu nggak ada batasannya. Semakin tinggi dia semakin baik. Gitu. Manfaatnya banyak. Boleh. Jadi semakin tinggi semakin baik. Jadi nggak ada batasan. Oke. Meskipun sudah Ya, normal, jadi kadarnya boleh-boleh sudah aja ya cukup sebenarnya tinggi, ya kalau manfaatnya mau banyak minum sekali terus dari rutin, minyak ikan tersebut boleh ya juga. dokter Dia ya. punya manfaat yang banyak. Ya boleh, Oke, jadi boleh. pertanyaan selanjutnya nih dari sebentar ya dokter ya, Cinta Minur Jayanti. Dok, saya baru tahu kalau ada kolesterol yang bisa ada kolesterol dilihat di mata saya. Padahal menurut dokter mata itu lemak mata. Bagaimana pendapat dokter? Ya. Oh iya, lemak mata ya. Hmm. Lemak mata ini memang, jadi orang yang memiliki kadar kolesterol yang sangat tinggi, Ya. tentu dan ambang beda-beda tiap orang. Jadi, pokoknya Ya. kalau kolesterol tinggi itu bisa terjadi penumpukan Ya. lemak di berbagai tempat. Di kulit Salah bisa, satunya ya. di mukosa bisa, berbagai tempat bisa muncul, termasuk di mata juga. Ya. Dia bisa bisa eh, penumpukan lemak seperti itu. Jadi lemak mata itu sih sederhana ngobatinnya. Menurunkan Ya. kolesterol dengan minum obat Ya. kolesterol, kali dengan diet dan Ya. olahraga. Ya, Kalau jadi memang perlu pertanyaan tentang dok benar nggak sih tadi sudah terjawab dari dibersihkan Ana oleh dokter mata, Hardiana. boleh Sakit dikerjakan juga. leher itu apakah betul Bisa. menunjukkan kolesterol kita tinggi dok? Ya, oke. Iya, itu sering banget ditanyakan loh. Itu bisa iya, bisa berhubungan memang. Ada Ya, rasa kalau kolesterol terlalu tinggi rasa nggak enak itu, tapi bisa juga tidak ya, berhubungan. Harus dicari tahu penyebabnya, apalagi yang mungkin menyebabkan itu. Apakah ada ya, masalah otot, ya. atau masalah Pertanyaan selanjutnya dari saraf. Yeni Cibudok, Jadi mesti kalau diperiksakan dari dengan hamil lengkap sampai dia. Kalau usia memang bayi saya sekedar sekarang kolesterol 5 tinggi, ya bulan, diobatin kolesterol masih kolesterolnya. tinggi, apa ya dok yang mempengaruhi dan gimana cara mengatasinya dokter? Jadi sejak hamil sampai sekarang bayinya udah 5 bulan, jadi setelah melahirkan dan bayinya sekarang usia udah Jadi 5 bulan, gimana setelah kolesterolnya melahirkan? masih tinggi. Kan tadi dokter sempat bilang ya kalau ibu hamil memang ada kecenderungan Ya, kolesterolnya tinggi. Nah sekarang udah melahirkan 5 katanya bulan. masih tinggi Oh, juga nih dokter. Apakah ini memang karena faktor keturunan? Uh, Oke, oke ya. Jadi apa yang harus dilakukan nih dokter? bisa. Tetap bisa. Mm-mm. Jadi, Ya, nah, nah, yang pertama tadi ketika hamil ya, memang nggak ada obat kolesterol yang bisa masuk
karena memang dilarang, memang Iya, dikontraindikasikan buat orang hamil untuk obat kolesterol. Begitu pula menyusui, jangan lupa loh, menyusui juga iya. ada kontraindikasi loh, nggak bisa obat-obatan kolesterol masuk. Mhm, Jadi yang paling baik adalah olahraga dan mengatur pola makan. Supaya jangan sampai terlalu banyak lemak di dalam makanan dia dalam sehari. Ada mhm. batasannya tuh. Lemak Iya. itu cuma bisa sekitar 15 sampai 25% dari satu hari makan itu totalnya. Ya, jadi karbohidrat Oke, 50 sampai oke. 60%, lalu protein 20-30%, Iya, iya. lalu lebih Ini berarti kecil lagi memang satu. lemak 15 sampai 20% gitu, Iya. 25% paling banyak. Iya. Jadi diet yang Tadi ada yang dikatakan bertanya seimbang ya mengenai seperti itu. olahraga. Kalau tadi dokter sudah menyarankan bahwa sebenarnya Dan olahraga olahraga pada yang orang yang dari medium ke menyusui, high impact ya dan yang orang dilakukan hamil. sendiri, misalnya kayak tadi olahraganya aerobik Iya, atau baik. zumba gitu. Nah, kalau untuk bumil, olahraganya apa nih dokter? Untuk menjaga kadar kolesterol tetap stabil, iya. Untuk ibu-ibu hamil ya, 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 yang paling bagus adalah senam hamil. ya, Senam hamil, lalu habis ya. itu juga bisa lari kecil, Oh, berenang bagus ya jalan dokter ya? kaki atau Ya. lari kecil. Ya kayak jogging, tapi Ya, jogging jogging ringan oke. gitu. Ini buat moms Itu yang yang baru paling saja baik. bergabung, hari Kalau ini mau kita masih berenang juga membahas boleh. tentang Jadi pokoknya kolesterol yang jahat nyaman versus dan kolesterol ritmenya kita baik sendiri gitu. bersama dengan Dr. Laurentius Aswin Pramono SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit St. Carlos Jakarta. Dan nanti kita juga akan memilih pertanyaan yang terbaik yang akan kita beri hadiah, ada 2 voucher belanja. Dan ini pertanyaan berikutnya dari Mafiru Maulan. Dok, bagaimana deteksi dini untuk mengetahui bahwa tubuh kita ini kelebihan kolesterol? Mungkin baru saja bergabung ya dok, boleh kita jawab lagi dok? Ya. Deteksinya adalah pemeriksaan lab, pemeriksaan Iya, laboratorium. iya, 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 iya. Nah, paling baik itu Iya, iya, lab iya, 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 kolesterol itu sering. diambil di vena, Iya, iya, iya. di darah. Jadi kan pakai suntik, Oh, jarum ini suntik menarik sekali ya. darahnya. Jangan pakai kapiler. Kapiler itu yang untuk gula. Ya, gula bisa. Hmm, Jangan. Karena lebih akurat kalau diambil darahnya, ambil darah pakai tabung, pakai darah vena. iya. Dan harus puasa. Puasanya 8 jam. Karena kita mengambil Hmm, trigliserid. Jadi lemak itu ada 4 Benji. Ada kolesterol total, LDL, HDL, hmm. dan Iya, trigliserid. iya, iya. Yang paling butuh puasa itu sampai 8 jam sampai 12 jam itu trigliserid. Itu wajib puasa memang. Karena Oke. dipengaruhi banget oleh makan. Bisa bisa palsu hasilnya kalau habis makan langsung periksa trigliserid. Nah, jadi Ya. tipsnya kalau bisa sepanjang Jadi malam kalau puasa, misalnya kan sering tuh dok pagi-pagi diambil ke dilakukan laboratorium pemeriksaan di rumah kolesterol di sakit atau di lab, mall-mall gitu dok ya kan ambil ada alatnya darahnya, yang ambil kayak tadi darah dokter vena. bilang itu sebenarnya kurang 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 akurat ya dok ya hasilnya ya. Iya, 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 iya. Iya, Ya, iya, betul, betul, betul. kurang Pasiennya baru akurat. habis makan di food court Lagi pula dok. pasiennya nggak puasa Iya kan? biasanya, dia baru makan di restoran, langsung Itu jadi ikut memang ya, sebaiknya harus bisa. melakukan proses puasa dilakukan tadi Itu bisa di lab palsu baik nanti di rumah sakit hasilnya. maupun di ya lab yang ada. Tadi diambil dari pembuluh darah di vena ya dok ya. Nah pertanyaan berikutnya dari Stefani Kristi, dok apakah berjemur atau paparan sinar matahari mempengaruhi kadar kolesterol dok? Kadar ya dokter ya. Ya, ya, ya. Jawabannya tidak, nggak ada hubungannya. Oke. Itu Iya mitos, betul betul. ya. Banyak Dia banget. bisa mempengaruhi kadar vitamin D, tapi vitamin D-nya bisa naik. Banyak orang Indonesia kurang vitamin D. Oke. Kalau kita Ya. berjemur, Sungguh kita ironis bisa ya dok, padahal mengubah kita adalah negara tropis, vitamin tapi apa masyarakat provitamin Indonesia D di banyak kulit yang kita menjadi kekurangan vitamin D. vitamin D ya dokter ya. Itu manfaatnya berjemur. Oke. Iya ya. Dok, oke. Kalau satu Iya, pertanyaan memang terakhir banyak dok banget. dari Banyak, hampir Tiffany. semuanya mungkin kalau Dok, dicek apakah kalau kurang vitamin D kolesterol banyak. terlalu rendah berbahaya? Nah, ini pertanyaan menarik. Dari tadi kita ngebahas soal kolesterol tinggi, kolesterol yang jahat. Kalau kolesterolnya terlalu rendah, berbahaya nggak sih dok?
Kalau kolesterol terlalu rendah, kalau HDL nggak bagus. Kolesterol rendah itu kalau HDL, faktor resiko jantung koroner, stroke, dan penyumbatan pembuluh darah kalau Yang tidak boleh HDL. rendah tadi yang Tapi kalau kolesterol kolesterol yang lain, LDL, HDL. triglycerid, HDL. itu bagus. Semakin rendah dia semakin bagus. Oke. Oke. HDL, Akibatnya apa kolesterol dok baik kalau itu HDL harus ini lebih terlalu tinggi. rendah? Kalau perempuan di atas 50. Kalau laki-laki di atas 40. Yang tadi dokter sampaikan di awal ya, itu Nah, justru bisa kalau terjadi ya. faktor resiko penyumbatan di pembuluh darah. Rendah, iya, iya, Ya, iya. jadi apakah jantung koroner, apakah stroke, penyumbatan di pembuluh darah, itu resiko pada pasien-pasien dengan Sebaiknya HDL terlalu rendah gitu rendah. ya. Tapi Oke. kalau yang lain, LDL, Ini berarti triglycerid, kita dapat itu satu ilmu ya, bahwa semakin rendah dan semakin kolesterol itu bagus. memang satu yang tidak Ya, boleh nggak kita ada batasan. remehkan, nggak boleh kita udahlah ya, Ya, obatin aja pakai yang ada. Ada yang bilang bawa makan bawang putih gitu kan ya. Karena ternyata kolesterol kayak yang si kolesterol baik si HDL ini nggak boleh rendah. Karena ternyata efeknya bisa bahaya ke jantung kita. Tapi hal yang sama terjadi juga pada kolesterol jahat jika tinggi juga bisa menyebabkan stroke. Jadi ini hubungannya memang harus dijaga banget ya resiko stroke tuh jadi meningkat di saat kolesterolnya tinggi. Jadi benar-benar ini memang harus diambang, semuanya harus diambang yang pas. Stroke. Yang satu harus tinggi, yang satu, yang tiga harus rendah. Ya dok ya. Menarik. Ya boleh dok. Pas. Betul Mbak Enji. Aku tambahin dikit ya. Kalau kolesterol LDL itu kalau bisa di bawah 100 targetnya. LDL itu di bawah 100, kalau triglycerid di bawah 150. 50 itu targetnya. Kalau HDL pada laki-laki di bawah di atas 40. Kalau perempuan ini satu pertanyaan lagi boleh dari Ana Hartiana. Tuh kalau mau minyak zaitun itu bisa nggak sih dikonsumsi untuk meredakan kolesterol? Ya. Minyak zaitun bisa nggak dikonsumsi untuk meredakan? Oke. Apa? Iya, bisa. Minyak zaitun baik untuk meningkatkan HDL dan dia juga punya efek sedikit menurunkan LDL sama triglycerid. Hilang. Minyak zaitun bagus, tapi manfaatnya hilang kalau digoreng. Jadi kalau dia pakai minyak zaitun goreng, baik. Jadi ini juga satu ilmu lagi. Jadi mesti benar-benar jadi satu ilmu lagi yang kita dapat dari obrolan kita sama Dr. Aswin adalah sebenarnya kayak makanan-makanan pun di saat kita mengolahnya juga salah. Yang tadinya efeknya harusnya baik kayak minyak zaitun, akhirnya bisa hilang sama sekali di saat kita mengolahnya dengan cara yang tidak benar ya Dr. Aswin ya. Baik, Dr. Aswin terima kasih banyak atas waktunya dan akhirnya sinyalnya udah oke. Kita bisa dengarkan suara dokter. Gak apa-apa dok. Gak apa-apa dok, tapi kita sudah bisa mendapatkan banyak informasi mengenai kolesterol. Sama-sama. Jadi gak semuanya ternyata buruk, gak semuanya jahat. Ada satu kolesterol baik yang harus dijaga, harus tinggi, tapi yang lain harus rendah. Wah, ini informasi yang bermanfaat banget. Ini juga berlaku untuk orang dewasa dan juga anak-anak tentunya ya dokter ya. Baik. Terima kasih Dr. Laurentius Aswin Pramono SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit St. Carlos Jakarta. Semoga nanti kita punya waktu lagi untuk bisa ketemu lagi dan juga ngobrol-ngobrol membahas tentang penyakit yang harus menjadi perhatian para mom. Sampai jumpa lagi dokter. Bye. Ya. Dengan senang hati. Sama-sama dokter. Iya, dan terima kasih juga buat para moms yang sudah ikutan ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Ini banyak sekali informasi yang menarik yang kita dapatkan. Dan buat moms nanti jangan lupa intip Instagram story-nya Mother and Baby Indonesia untuk mengetahui siapakah dari moms yang beruntung mendapatkan moms yang pilihan pertanyaannya merupakan pilihan terbaik ya, yang akan mendapatkan hadiah voucher belanja sebesar Rp200.000 ya. Intip Instagram story Mother and Baby Indonesia, dan nanti kita juga tentunya akan selalu memberikan informasi-informasi di Instagram maupun website www.motherandbaby.co.id. Ini juga informasi obrolan kita bersama dengan Dr. Aswin nanti juga bisa disimak di
Instagram TV atau IGTV Mother Baby IND. Sampai jumpa lagi ya Mom. Sampai jumpa dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.